Tuhan dan sejemput teman-teman untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan, darahmu telah layakkan kehidupanku. Segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku segalanya.
kasih Kristus, Kak Rizky bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, kalau kami boleh berkumpul melalui virtual ini, semua karena kasih-Nya Tuhan untuk setiap kami. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pada hari ini, berkati setiap alat yang kami gunakan, biar berjalan semuanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tetap berdiri, kita mengangkat satu pujian, segala kemuliaan. Aku datangnya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu yang ku kasih. Kau melayani sepenuh hati, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Aku datangnya Tuhan, aku datangnya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Katakan bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu yang ku kasih. Kau melayani sepenuh hati, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhanku. Tuhan, ini masku, pujian bagimu, persembahan hatiku, oh Tuhan. Ini syukur ku naikkan hanya bagimu, Yesus yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memasuki dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita mengangkat satu pujian dari pasal 128, mengapa engkau memilihku. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau
Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Mari kita sama-sama angkat pujian. Mengapa engkau memilihku, dan saya jemput teman-teman berdiri. Bapa, kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tak salahku. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku hidup nurut teladanmu. Ku mementaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari, berjalan sertamu setiap hari, berjalan sertamu tiap hari. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari Bapak Ibu, saudara semuanya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa bersekutu bersama-sama sekalipun virtual. Kami percaya kehadiran-Mu dalam kehidupan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu semua berkenan di hadapan-Mu. Dan tolong kami semua yang mendengarkan, biarlah kami semua dapat mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Ya, tetap ada sukacita ya. Mau apapun kondisi kita saat ini, tapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Oke. Sebenarnya hari ini tuh bukan saya, tapi ada hamba Tuhan dari Jakarta, Bang Dipu.
yang melayani, tapi karena ada halangan, kebetulan dia ada pelayanan kedukaan, jadi saya yang dipercayakan untuk menggantikan dia. Luar biasa sih. Saya deg-degan, cuman ya ini kan buat Tuhan. So, siap baik atau tidak baik waktunya, kita harus setia sebagai hamba Tuhan. Amin. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu kalian, pada kesempatan kali ini saya mau sharing mengenai integritas ya. Berbicara tentang integritas itu adalah hal yang menyangkut kehidupan setiap orang percaya pastinya. Oh ya, sebelumnya saya mau share screen dulu. Oke, kelihatan ya? Bisa kasih reaction kali ya? Oke, saudara-saudara sekalian, saya percaya kita di sini adalah seorang penyembah Tuhan. Karena setiap orang percaya pastinya dia adalah seorang penyembah Tuhan. Nah, seorang penyembah Tuhan itu penting banget memiliki integritas. Apalagi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, itu integritas itu penting. Karena integritas itu menunjukkan bagaimana iman kita pada Tuhan, bukti iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan yang dapat terlihat oleh orang lain dan bahkan bisa berdampak bagi orang lain. Ketika kita memiliki integritas yang rendah atau kita menjadi seorang yang nggak berintegritas, itu akan berdampak sama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa apa sih itu penyembahan? Karena kita ini kan penyembahnya Tuhan ya, so kita harus tahu penyembahan itu apa. Ya, penyembahan itu menurut saya adalah, bagi saya, itu bukti kasih kepada Allah melalui penghormatan kita pada Allah yang hidup dan memberikan segenap hidup kita kepadanya. Jadi penyembahan itu nggak berbicara tentang musik, nggak berbicara tentang atau hanya dari gerakan tubuh kita, tapi penyembahan itu adalah tindakan yang nyata dari kehidupannya kita yang memiliki tujuan untuk menyenangkan Allah, semata-mata untuk Allah. Ketika kita melakukan sebuah tindakan, mungkin kita memuji Tuhan, mungkin kita melakukan pelayanan, tapi ternyata itu nggak tertuju sama Allah. Itu menurut saya bukanlah penyembahan. Nggak tahu apa yang kalian sembah, diri kalian sendiri, hawa nafsu kalian sendiri ya sebenarnya. Tapi penyembahan yang kita tahu sebagai orang percaya adalah bukti kasih kita kepada Allah dengan melalui penghormatan kita kepada Allah dengan memberikan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Seluruh kehidupan itu berarti ya aspek kehidupannya kita lah, moral, karakter yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian worshiper atau penyembah. Penyembah adalah seorang yang memberikan hidup sepenuhnya kepada Allah. Dibilang penyembah itu ya hidup kita sendiri. Kita ini adalah penyembahnya Tuhan sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman. Kita menyembah siapa? Ya menyembah Allah. Dengan cara apa? Dengan kita memberikan seluruh kehidupan kita sama Tuhan, dengan berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau, bukan dengan dunia mau. Kemudian integritas rangkum aja jadi satu bahwa integritas adalah keselarasan antara pikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataan. Bagi orang percaya atau seorang penyembah, integritas ini menjadi gambaran hidup orang percaya yang terlihat dari kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan firman Tuhan, baik terlihat maupun tidak terlihat oleh orang di sekitar kita sebagai pembuktian iman kita kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini aku
saya mau ajak kita sama belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Abraham ya. Mungkin kita sudah sering dengar tentang Abraham ini, bagaimana hidupnya sama Tuhan, bagaimana dia nggak cuma beriman, tapi dia juga taat sama Tuhan. Dia benar-benar membuktikan imannya itu sama Tuhan melalui setiap tindakan yang dia lakukan dan hidupnya. Sekalipun dia nggak ngerti apa tujuan Allah untuk memerintahkan dia untuk pergi, tapi satu yang dia lakukan adalah dia tuh taat sama Tuhan. Nah, di sini saya mau kasih poin bagaimana sih penyembah yang berintegritas dalam kehidupan Abraham. Ya, yang pertama yaitu kita tahu bahwa Abraham hidup dalam ketaatan. Kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 4. Di ayat 1 itu dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan padanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Itu Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, mungkin kalau misalnya kita bayangkan, Abraham pasti bingung. Duh, kok aku harus pergi dari sini nih? Tapi satu yang kita bisa coba dari dia adalah ketaatannya dia sama Tuhan. Dia tetap pergi seperti apa yang sudah difirmankan Tuhan pada dia. Dan dia pergi membawa istrinya. Lot di sini ikut bersama-sama dengan dia dan sanak saudaranya. Nah, teman-teman, di sini kita tahu bahwa iman dan ketaatan itu nggak bisa iman dalam kehidupan Abraham. Pastinya kan seorang penyembah itu kan pasti harus orang beriman ya. Itu harus. Nah, iman dan ketaatan ini nggak bisa dipisahkan. Karena kita tahu bahwa iman tanpa ketaatan pun adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, iman dan ketaatan pada Allah yang dilakukan dalam segala hal, dalam situasi baik itu susah maupun senang, baik maupun itu hal yang mungkin kita nggak ngerti, tapi satu ketika kita beriman, kita mau taat sama Tuhan apapun kondisinya. Dan ketaatan ini harusnya menjadi gaya hidup sebagai dari orang percaya. Nah, di sini kita lihat bahwa Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kemudian di hal lainnya dia ketika Tuhan sudah memberikan dia anak, dalam prosesnya dia tuh terus melakukan ya, terus taat apa yang disuruh Tuhan. Dia tetap pergi kemana Tuhan suruh dia. Itu ketaatan yang dia lakukan untuk Tuhan karena imannya dia pada Allah yang hidup, pada Tuhan yang memberikan dia janji untuk memberikan dia janji yang janji berkat yang berlimpah-limpah untuk keturunan-keturunannya. Nah, setelah itu yang kedua yaitu dia melakukan ketaatan itu ketika dia setelah Ishak lahir. Nah, itu dalam proses yang panjang, dia tetap setia dan dia tetap melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Di situ dia menyunat anaknya di pasal 21. Di pasal 21 ini ayat 4 dikatakan seperti ini. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari
seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia menyunat Ishak anaknya ketika berumur 8 hari. Ini tuh ya umur yang sangat kecil, seorang bapak yang harus melakukan itu secara fisik gitu ya. Secara fisik sih kalau misalnya kita mikir pasti kasihan dong. Cuman itu kan yang diberitakan sama Allah. Dia harus menyunatkan anaknya. Dan kemudian di Kejadian 22 pasal yang ketiga. Di sini sangat terlihat jelas bahwa dia menunjukkan benar-benar seorang penyembah, seorang yang beriman, yang taat dan kuat gitu ya, kalau bisa dibilang. Nah, di sini Abraham disuruh untuk mengambil anaknya dan membawa dia ke tanah Moria untuk mempersembahkan korban, mempersembahkan Ishak ini di sana sebagai korban bakaran. Ketaatannya benar-benar teruji di sini. Ketaatannya benar-benar nyata. Di ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, yang belah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nggak ada yang namanya kayak bernegosiasi sama Tuhan ya dalam hal ini. Dalam hal ketaatan itu nggak ada yang namanya negosiasi sama Tuhan. Jadi ketika Abraham di sini taat, dia nggak ada negosiasi tuh sama Tuhan. Iman dia benar-benar nyata. Dan dia percaya bahwa Tuhan itu mau dia melakukan yang terbaik buat Tuhan. Makanya dia melakukan itu hingga akhirnya di ayat-ayat selanjutnya itu benar-benar imannya nyata. Dia bilang sama bujangnya, kamu tunggu di situ, nanti aku akan balik lagi kok sama anakku. Itu benar-benar kayak wow, itu imannya dia benar-benar nyata sekali di situ. Dan bentuk ketaatannya dia dengan apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Karena saya percaya bahwa Ishak melakukan itu karena dia tahu Tuhan sudah lebih dulu mendatangkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya dia hidup akhirnya untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau dikaitkan dengan penyembahan, di sini kita lihat bahwa ketika seorang yang beriman itu dia pasti mau rela, mau memberikan seluruh kehidupan sama Tuhan. Dan mungkin dalam hal ini bentuk penyembahan dari Abraham ini adalah ketika dia mempersembahkan apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidupnya buat Tuhan, hanya buat Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan yang bekerja semua atas kehidupannya. Nah, teman-teman di sini kita tahu bahwa iman dan ketaatan itu selalu beriringan ya. Ketika kita seorang yang beriman, pastinya kita harus taat. Ada kata-kata ini, seperti yang aku tulis, faith is believing when you don't see it, but it's also obeying when you don't understand. Iman itu dimana kamu percaya sekalipun kamu nggak melihat, dan juga tetap taat sekalipun kamu tuh nggak ngerti apa maksudnya. Gitu. Even kita nggak ngerti apa sih yang awalnya kita nggak ngerti tujuannya Tuhan. Kok aku tuh harus ngelakuin ini sih Tuhan? Tapi satu yang Tuhan mau, ketika kamu beriman sama aku, beriman sama Tuhan, ya kamu taat aja, lakuin apa yang menjadi apa maunya Tuhan. Nah, melakukan ketaatan ini nggak cuma sementara ketika kita mungkin ada di setiap, ketika mungkin kita melayani Tuhan, ketika kita mungkin hanya
ini hanya sementara lah di satu tempat gitu, di atas mimbar atau apapun itu. Tapi kita melakukan ketaatan ini dengan setia. Karena poin yang kedua adalah poin yang kedua adalah hidup setia. Bagaimana seorang penyembah yang berintegritas dia memiliki kesetiaan. Kesetiaan sama siapa? Ya kesetiaan sama Tuhan dong. Nah, kalau kita lihat di sini Abraham orang yang cukup setia dan dia selalu memberikan yang terbaik itu sama Tuhan. Ada di Kejadian 15 ayat 10. Di situ dikatakan, sebelumnya ayat 9 itu firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Dan kemudian di ayat 10 dikatakan, diambilnya lah semuanya itu bagi Tuhan. Dia benar-benar yang namanya setia untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-13, di pasal 13, ayat yang ke-18, di situ dia memindahkan kemahnya dan menetap di pohon tarbantin, dan di situ juga dia membangun mezbah buat Tuhan. Dia benar-benar ngerti bahwa dia itu harus mempersembahkan korban buat Tuhan. Dia itu harus membangun hubungan sama Tuhan. Dengan dia membuat mezbah sama Tuhan, itu menurutku cara dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia membangun mezbah. Dia setia membangun hubungan dengan Tuhan, beribadah pada Tuhan. Karena dia menghormati Tuhan sebagai Allahnya. Sebagai seorang yang sudah memberikan dia janji-janjinya, yang sudah menepati sebagian dari yang akan menepati janji-janji Tuhan dan kehidupannya. Dia menghormati itu dan dia setia melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Di Kejadian 26 ayat 5 di situ dikatakan, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan melihara kewajibannya padaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Di sini menyatakan bahwa ya Abraham ini benar-benar setia untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan sama dia. Dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, sekalipun memang itu berat, tapi dia tetap setia melakukan itu. Kemudian dia juga setia menunggu janji Allah untuk memberikan Ishak, anaknya. Sekalipun mungkin dalam prosesnya ada hal yang membuat dia akhirnya terjerumus. Dia akhirnya malah sama Hagar. Tapi satu, dia nggak pernah ninggalin Sarah. Dia tetap nunggu janji Allah yang lewat Sarah ini. Tuhan akan memberikan janjinya melalui Sarah. Dan akhirnya ditepati juga kan sama Tuhan. Janji Tuhan itu ditepati dengan memberikan Ishak anaknya. Dan hal ini semua berkaitan dengan yang namanya iman. Iman seorang Abraham, iman seorang yang namanya penyembah. Mungkin kita nggak lihat di sini kayak Abraham itu beriman kepada Kristus. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 6, di situ dikatakan Abraham bersukacita melihat hari-hari Kristus. Kemudian dan di sini kita lihat bahwa Kristus sendiri yang menjadi saksi mata atas kegembiraan Abraham tentang imannya pada Kristus. Kita sebagai manusia mungkin nggak bisa kayak ngelihat imannya Abraham itu seperti apa, no. Tapi cuma Tuhan sendiri yang bisa melihat ini, dan itu terbukti dari ya tindakan yang dilakukan oleh Abraham. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, kita sebagai seorang penyembah Tuhan sudah selayaknya kita untuk hidup taat, hidup setia sama Tuhan,
sebagai yang berintegritas ya. Kita nggak cuma ngomong, ya aku percaya kok sama Tuhan, aku beriman kok sama Tuhan, tapi mana buktinya? Gitu. Tuhan ingin kita menyatakan ketaatan kita sama Tuhan itu ya dalam sebuah tindakan yang nyata, yang dapat terlihat. Karena dari tindakan kita yang berintegritas, penyembah Tuhan yang berintegritas, itu ternyata berdampak sekali. Dampaknya iman kita yang semakin bertumbuh. Kalau kita lihat imannya Abraham ini semakin bertumbuh ya, sampai hingga akhirnya dia benar-benar memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, memberikan anaknya yang tunggal, yang udah dia tunggu-tunggu, anaknya Ishak yang udah dia tunggu-tunggu sekian lama, dan Tuhan menepatinya, dan dia sebagai anak yang udah dijanjikan Tuhan gitu, yang akan meneruskan keturunannya sampai ratusan. Itu imannya benar-benar bertumbuh di situ. Dan kita pun ketika kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita belajar untuk menjadi seorang penyembah yang berintegritas, yang pasti ada iman kita bertumbuh. Nggak cuma kita doang yang bertumbuh, tapi orang lain bisa juga bertumbuh melalui kehidupan kita. Yang kedua, membawa berkat bagi orang lain. Teman-teman, ada kisah di Kejadian 19 itu Abraham sama Lot ya. Abraham sama Lot. Waktu Sodom dan Gomora ini dimusnahkan, Lot itu diselamatkan. Satu yang sangat menarik ya, 29, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Ini luar biasa sekali, karena Abraham berdoa memohon sama Tuhan. Karena ini juga Lot ini ada bagian dari keluarganya si Abraham ini. Tuhan tuh ingat dia, dan Tuhan tuh menjadikan dia berkat di tengah-tengah keluarganya. Sekalipun sempat mereka harus sempat cekcok karena ini ya, pembagian daerah itu, tapi satu yang kita bisa lihat dari Abraham adalah dia sangat mengasihi. Dia selalu bertindak adil, dia ingin keluarganya itu tetap hidup damai sejahtera. Dan di sini kita lihat bahwa dia benar-benar udah jadi berkat bagi keluarganya lewat kehidupan Abraham. Kemudian yang ketiga adalah nama Tuhan dipermuliakan. Nah, dalam perjalanan si Abraham ini untuk menunggu anaknya, ada orang yang mengatakan bahwa orang tuh nggak percaya kalau Sarah itu bakal melahirkan gitu ya, karena umur sudah cukup tua, mandul lagi. Tapi di sini Tuhan nyatakan ketika Abraham setia menunggu janjinya Tuhan, setia menunggu anaknya Ishak ini lahir, dia terus berpegang sama Tuhan. Dan lihat hasilnya bahwa Sarah pun pada akhirnya menyatakan, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya ini. Ketika Sarah menjadi seorang yang yakin bahwa ini semua atas kerjanya Allah. Allah telah membuat dia menjadi gembira, membuat dia
akhirnya ngerti bahwa Tuhan itu nggak akan pernah ngelepasin janjinya bagi orang yang percaya sama Tuhan. Ketika kita pun hidup kita pun berintegritas, menunjukkan bahwa kita sama yang percaya. Percayalah orang-orang yang akan melihat kita, itu juga bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melakukan itu, dengan kita melakukan ketaatan kesetiaan kita, penyembahan kita sama Tuhan, itu bisa membawa orang lain juga untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam artian, karena Kristus yang ada dalam hidup kita, mereka bisa melihat kita bisa sama-sama memuji Dia, menyembah Dia. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Ayo kita sama-sama belajar untuk taat melakukan apa yang menjadikan Tuhan. Walaupun mungkin sulit, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Kita bisa kok taat. Kita bisa taat. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan kita. Tuhan itu memberikan rohnya yang hidup dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Mungkin kita menjadi saksi Kristus melalui ketaatan kita akan firman Tuhan. Kita menjadi surat terbukanya Tuhan, menjadi surat terbukanya Kristus, dan Dialah yang terpancar itu semua kehidupan. Setiap ketaatan kita, itu semua kita tujuin sama Tuhan. Dan semua ketaatan itu satu, karena kita tuh takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan, dan cinta sama Tuhan. Dan ketika kita mau menjadi saksi, kita bukan cuma cinta Tuhan, tapi kita mencintai sama kita. Itu nggak bisa terpisahkan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan saat ini. Dan jadi lingkungan yang kecil dulu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, hamba Tuhan, anak teologi di sini, anak muda asrama, ya bagaimana kita menjadi saksinya Kristus melalui ketaatan dan kesetiaan kita bagi teman-teman kita. Dan Dialah mereka yang masih dalam proses, mereka jadi semangat untuk aku ingin lah menjadi saksi Kristus melalui kehidupanku. Aku ingin taat, aku mau belajar taat. Itu bisa kok. Nah, kemudian yang ketiga adalah paling penting, mulailah memimpin dirimu sendiri untuk menjadi seorang penyembah. Karena siapa lagi ya kan yang mau mendorong kita? Ya, kita harus memimpin hidup kita untuk menjadi seorang penyembah. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus ini yang menolong kita untuk memimpin diri kita menjadi seorang penyembah. Penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dimana kita menyembah bukan saat kita menyanyi, bukan saat kita lagi pelayanan, lalu kita berbuat baik, yang yang baik-baik lah, kelihatan menyembah, memuji Tuhan, mengajak teman-teman memuji Tuhan. Tapi itu harus terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita memimpin diri kita sendiri untuk menyembah Tuhan. Ya. Pada akhirnya, mulainya adalah seorang penyembah yang berintegritas, yang hidup taat dan setia pada Allah, dan Tuhan Yesus Kristus yang hidup melalui Roh Kudus yang telah diberikan dalam kehidupan kita, sehingga kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dimana kita mau menyembah dimanapun kita berada, dan kita menyembah di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran yaitu dalam Yesus Kristus. Ya, teman-teman, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, ini yang mungkin bisa saya bagikan. Mungkin ini kurang
kurang sempurna ya, karena manusia nggak ada yang sempurna, dan saya berusaha untuk lebih lagi belajar, dan kita sama-sama belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Saya sharingkan ini bukan karena saya sudah melakukan ini secara sempurna, no. Tapi saya belajar, saya lagi diproses untuk melakukan itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan saya percaya kita semua dimampukan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang penyembah yang berintegritas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang masih banyak ya sebenarnya penyembah yang berintegritas, tapi ini seginilah yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin di lain waktu ada yang nambah-nambahin lah ya. Dan kiranya ini menjadi berkat buat kita semua, bila kita terus menjadi pribadi, menjadi penyembah Tuhan yang berintegritas, yang dapat menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Puji nama Tuhan dan diberkati. Oke, kita mau menyanyikan lagu Hidupku Adalah Penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, ku tahu hidupku
dengan kasih Kristus, Kak Belianus Hura bawa ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, bersyukur buat kebaikan Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan menolong, memberkati kehidupannya, terlebih di dalam masa-masa studi dan pelayanan yang telah Tuhan anugerahkan. Tuhan yang memberkati kehidupannya, keluarganya dimanapun mereka berada berserta dengan mereka. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Kampus kami STIA Tuhan memberkati, bahkan para pemimpin, dosen dan staf yang ada memberkati kehidupan mereka semua. Para donatur kami, gereja dan yayasan yang menaungi dan menopang kampus kami, Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam keluarga dan pelayanan pekerjaan mereka semua. Orang tua kami dimanapun mereka berada, saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kasihi, Tuhan beserta dengan mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Aktivitas kami selanjutnya, bahkan acara ibadah kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu hingga berakhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi buat kita semuanya. Puji nama Tuhan, terima kasih buat firman-Nya yang sungguh luar biasa memberkati kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kita senantiasa sebagai hamba Tuhan yang berintegritas, tetap hidup di dalam ketaatan dan senantiasa hidup kita dengan setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, terima kasih buat Kalita yang sudah siap melayani kita pada pagi hari ini untuk sharing firman Tuhan. Dan juga kami berterima kasih kepada para pimpinan, staf dosen yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama ikut ibadah pada pagi hari ini. Dan seluruh mahasiswa-mahasiswi, Tuhan memberkati kita semua. Oleh sebab itu kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita kembali nyanyikan pujian tadi, Ku Tahu Hidupku, dari refnya saja. Sekali lagi, Ku tahu hidupku. Saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Doa penutup sekaligus doa berkat, kami minta kesediaan Pak Budi membawa kita dalam doa. Untuk doa penutup,
kami minta kesediaan Pak Bambang membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami boleh mengadakan perkuliahan-perkuliahan, kemudian disambung dengan ibadah. Biarlah ini semuanya adalah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati setia, Tuhan memberkati mahasiswa dan semuanya, serta keluarga dan orang tuanya. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk kegiatan kami selanjutnya, perkuliahan, kemudian aktivitas-aktivitas yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan memberkati senantiasa sepanjang hari ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.